Danau Poso ini sangat beruntung memiliki populasi sidar di danaunya, karena tidak ada di danau lain di mana sidar ada secara masif dan ditangkap secara masif. Bahkan pada tahun 70-an itu tangkapannya mencapai 50 ton, ya. Tidak ada di danau lainnya yang tangkapan sidarnya sebanyak itu. Satu. Tapi sekarang tahun 90-an jumlahnya sudah sangat-sangat menurun, hanya tinggal 5 ton kalau tidak salah, ya. Jadi itu menggambarkan memang terjadi perubahan baik yang disebabkan oleh lingkungan, tetapi juga pastinya karena aktivitas manusia. Nah, saya sampaikan sedikit mengenai siklus hidup ikan sidar ini yang begitu uniknya. Jadi kalau dilihat dari telur, begitu telur menetas itu menjadi yang namanya leptocephalus, dan ini besarnya lebih kecil dari 6 mm, jadi sangat-sangat kecil, dan itu di laut dalam. Jadi kalau untuk sidar Poso ini berdasarkan penelitian, tempat dia bertelur itu di Teluk Tomini. Jadi Teluk Tomini sangat dalam, dan di situ diduga ada yang namanya seamountain atau gunung berapi di bawah laut. Nah, karena ada gunung berapi, jadi suhunya hangat. Dan itu yang kemudian memicu si sidar ini bertelur. Jadi belum tentu dia bertelur di tempat lain karena kondisinya sangat unik. Nah, kemudian ketika leptocephalus ini sudah muncul, dan dia akan terbawa oleh arus dan terbawalah sampai ke muara dari Sungai Poso, ya. Jadi kemudian selama perjalanannya itu dari Teluk Tomini sampai ke Muara Poso, dia berubah menjadi yang namanya glasil atau sidar kaca yang sudah bentuknya sudah seperti sidar, tetapi warnanya transparan, makanya disebutnya glasil. Nah, ini selama beberapa saat dia ada di muara, kemudian di muara itu nanti ada anak-anak sungai, dia mulai makan, dan di situ baru muncul warna kulitnya atau pigmennya. Nah, itu yang warnanya kecoklatan atau kehitaman atau abu-abu. Nah, kemudian dia jadi ini adalah siklus di laut, kemudian mulai masuk ke air payau, dan kemudian dia naik terus sampai melalui sungai, jadi sudah betul-betul air tawar, dan akhirnya menjadi dewasa di air tawar atau di Danau Poso, ya. Jadi kalau dilihat ini, dan ini disebut silver eel. Silver eel itu artinya ikan sidar yang sudah dewasa yang siap untuk kembali bermigrasi turun, jadi menghilir, tadi sudah di hulu menghilir, dan nanti dia di laut akan bertelur. Jadi siklusnya seperti itu. Ya, jadi kita bisa bayangkan bahwa sidar itu melalui proses panjang untuk mulai dia dari Teluk Tomini sampai ke Danau Poso. Nah, ini adalah leptocephalus tadi yang larvanya, ya, ketika telur menetas menjadi larva, dan ini teman-teman LIPI yang penelitian tapi yang bidangnya oceanografi. Kalau kami limnologi, jadi di air tawarnya sampai air payau, dan bersama-sama bekerja sama dengan Jepang, karena Jepang memiliki kapal peralatan yang lengkap, ya. Jadi memang salah satu kendala dari bidang penelitian di Indonesia ini belum diutamakan, padahal justru berdasarkan temuan-temuan ilmiah inilah kita kemudian bisa mengelola sumber daya alam kita. Ini sama masih siklusnya, jadi besarnya juga mulai dari yang tadi bahkan ada leptocephalus, kemudian menjadi leptocephalus kurang dari 7 mili, kemudian glasil 6 sampai 7 cm, makin besar sehingga bisa mencapai lebih dari 1 meter, ya. Yang ditemukan tuh sekitar, kalau yang di Poso itu bisa sampai hampir 2 meter, ya, 1,9 meter. Nah, ini Danau Poso, kita sudah membuat batimetrinya, jadi kedalaman yang paling dalam itu letaknya di sini. Kita bisa lihat banyaknya anak-anak sungai, dan ini merupakan sumber makanan juga bagi ikan-ikan kecil yang tadi disampaikan oleh Bu Lia. Nah, ini ikan-ikan kecil itu hidup di tepi-tepi ini. Nah, sementara kalau ikan sidar itu dia bisa menjelajahi seluruh danau sehingga menjadi besar, dan makanan tersedia banyak sehingga dia bisa jadi besar dan akhirnya nanti turun bermigrasi.
Nah kalau kita lihat ya habitatnya, mulai dari danau, kemudian sungai Poso sampai ke laut. Ini elevasi sungai Poso ini memang sangat bervariasi. Jadi yang mulai dari yang landai, kemudian agak curam, dan landai. Nah ini elevasinya di danau ini sekitar 500 meter, kemudian ini di Tentena, kemudian di Surewana ini terjadi penurunan yang cukup curam, jadi sekitar 70 meter ya. Kalau panjang sungai Posonya tadi Ibu Irma 73 kilometer ya. Jadi sisi dan itu dari laut dia harus menjalani 73 meter itu 73 kilometer untuk sampai ke danau, dan itu melawan arus. Kalau kita berenang melawan arus kan pasti capek ya, terasa. Sementara ini sisi dan kecil yang harus naik sampai ke danau, dan dia baru besar di sini. Nanti yang dewasanya ketika mau bertelur baru dia turun mengikuti arus, dan itu polanya berbeda. Jadi kalau misalnya alur migrasi ini terganggu, nah itu kita harus carikan solusinya bagaimana agar si ikan sidat ini bisa tetap ada dan menjadi ikon bagi Danau Poso karena keunikannya itu, dan itu merupakan salah satu kriteria yang menyebabkan Danau Poso ini menjadi satu dari 15 danau prioritas. Karena kebetulan saya ikut memilih bersama tim waktu itu dari diinisiasi oleh KLH, belum KLHK, K-nya belum bergabung ya, karena belum bergabung tahun 2008 dan 2009, kemudian disepakati oleh 9 menteri dan lembaga bahwa 15 danau prioritas, 15 danau yang ada di Indonesia ini diprioritaskan karena memenuhi 6 kriteria. Salah satunya ada endemi, kemudian juga ada pemanfaatan, misalnya untuk PLTA, ada kerusakan, dan juga ada terkait dengan mitigasi bencana. Jadi ini salah satu kriteria yang dipenuhi oleh Danau Poso ini adalah dari segi spesies endemiknya. Nah, kalau dilihat di sini maka si ikan, balik lagi sini ya, si ikan sidat kecil ini harus naik setinggi 70 meter untuk sampai ke danau. Nah, karena ikan ini bentuknya seperti ular ya, jadi dia merayap untuk naik, dan tidak mungkin dia melawan arus yang begitu besar. Jadi dia pasti, istilah Inggrisnya melipir minggir, dimana kondisi di pinggir itu kan lembab terpercik air. Nah itu sudah cukup bagi si ikan sidat ini untuk merayap naik sampai ke atas. Jadi kalau dibuat fishway atau jalan ikan itu harus disesuaikan dengan behaviornya tadi, perilakunya tadi. Jadi dia bisa naik. Nah nanti yang dewasa ini kan harus turun, itu harus, karena berdasarkan penelitian kami ini dari organ reproduksinya. Ini saya meneliti 23 tahun yang lalu Pak. Jadi saya sudah menginjak Danau Poso bersama Pak Lukman, kebetulan timnya. Kemudian ada senior kami waktu itu kampus juga, tapi beliau sudah almarhum, Prof. Musa. Itu kami sudah meneliti indukan atau calon induk, karena memang waktu itu dia belum siap untuk mengeluarkan telurnya. Nah untuk triggernya atau pemicunya yaitu tadi harus ada tekanan di laut dalam dan juga ada suhu yang hangat. Oleh karena itu dari organ reproduksinya ini yang namanya gonad ya biasanya, ini tingkat perkembangannya masih tingkat 1. Biasanya kalau yang udah siap itu tingkat 4, kemudian tingkat 5 dia akan mengeluarkan telurnya. Telurnya sudah bisa kita lihat kan, biasanya telur ikan ya. Kalau ini belum terlihat, besarnya aja mungkin ini 0,5 cm. Jadi kalau ini sekitar 0,5, jadi sel telurnya itu seperti ini. Jadi di bawah mikroskop saya amati bagaimana telur-telur yang masih sangat muda, dan ini akan bertahan sampai di muara pun kondisinya masih seperti ini. Nah begitu perjalanan dari muara sungai sampai ke laut dalam itu mulai berkembang, si telur itu menjadi makin besar dan akhirnya menetas. Nah ini saya foto juga 23 tahun yang lalu, itu adalah anak sungai Kayamanya ya.
Jadi ini kan merupakan anak sungai dari Sungai Poso, di mana sebenarnya si glass eel tadi yang transparan itu dia mencari makan sebenarnya di anakan sungai ini, tapi sayangnya sungainya diturap, mungkin karena erosi atau banjir, akhirnya tidak ada tumbuhan-tumbuhan sama sekali ini di tembok. Padahal kan si ikan ini perlu untuk bersembunyi, untuk mencari makan, jasad-jasad rening tadi, ada plankton, ada serangga dan sebagainya. Ini kalau seperti ini sudah arusnya kuat dan tidak ada tempat berlindung dan tidak ada makanannya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan si sidat ini semakin berkurang populasinya, karena pasti dia akan terbawa ke laut lagi dan tidak dapat makan, akhirnya mati. Ini perubahan-perubahan lingkungan yang memang mau tidak mau harus kita terima, karena memang perlu, karena sungai ini memang mungkin perlu diturap, karena kalau tidak nanti banjir dan sebagainya. Tapi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang tidak perlu diturap, dibiarkan alamiah, sehingga ikan-ikan, bukan hanya sidat, ikan-ikan lainnya juga mungkin nike dan sebagainya bisa tetap hidup di sini dan berkembang biak. Nah, balik lagi ke yang tadi yang sidat dewasa ini, kalau memang si sidat ini akan turun, tapi kemudian ada hambatan atau halangan, berarti kita harus carikan solusinya. Nah, ini harus dimengerti bagaimana sih cara dia turun menghilir itu, karena terbawa arus. Berdasarkan informasi dari bapak-bapak yang menangkap di Wayang Masapi itu, mereka melihat bahwa si sidat ini waktu masuk ke perangkap itu, kondisinya itu menggulung diri. Jadi seperti ban Vespa yang kecil, nggak sebesar itu. Jadi ban Vespa itu, karena sebenarnya dia itu punya naluri untuk melindungi dirinya. Karena ketika turun kan ada batu-batu di sini kan pasti ya, jadi terhempas-hempas. Nah itu dia dengan menggulung diri, maka benturan-benturan dari batu itu ke kulitnya, kulit punggungnya itu tidak akan melukai, karena kulitnya memang yang marmorata ini khususnya yang Poso ini memang tebal. Mungkin disebabkan memang habitatnya yang sangat berbeda. Jadi kalau memang akan dibuat peaceway kembali lagi atau jalan ikan supaya dia tetap bisa bermigrasi untuk bertelur, maka harus disesuaikan dengan tingkah lakunya ketika menghilir. Nah, di Poso ini berdasarkan penelitian dari teman di LIPI, setidaknya ada 4 spesies yang terdapat di Danau Poso ini, tapi memang yang paling dominan adalah marmorata. Marmorata itu terlihat dari warna kulitnya dan corak kulitnya yang seperti marmer. Nah itu mungkin terkait dengan hal-hal mengenai ikan sidat yang ada di Danau Poso. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan bahwa ikan sidat ini menurut kami dijadikan ikon dari Danau Poso, karena tidak ada di danau lain, hanya di Danau Poso. Kemudian hambatan-hambatan yang mengganggu alur migrasi harus diminimalkan dengan masukan iptek supaya tetap berkelanjutan, ya, ikan sidat yang ada di Danau Poso, karena sudah merupakan ikon. Kemudian juga ikan sidat ini bisa menjadi bioindikator bagi kesehatan Danau Poso yang terlihat saja misalnya terganggu, apalagi yang tadi disampaikan oleh Bulian ya, yang kecil-kecil, yang orisias itu tidak terlihat, maka begitu terjadi gangguan lingkungan dan dia sangat sensitif, akhirnya bisa punah. Bukan berarti bahwa kenapa sih harus memikirkan ikan ini ngapain gitu ya, tapi ini masing-masing mempunyai peran di dalam ekosistem. Dan saya setuju dengan Bulian bahwa kita melihat danau itu bukan hanya melihat airnya saja, tapi kita melihat ekosistemnya. Makanya saya selalu menyampaikan ke Bu Inge dan kawan-kawan teman-teman di KLHK, kita bicara ekosistem, di mana di dalamnya pasti ada air yang abiotik, artinya hal-hal yang mati, dan biotik, hal-hal yang hidup, biota tadi. Kemudian juga restocking ikan sidat merupakan salah satu upaya, tetapi harus dikaji secara ilmiah. Artinya kalau kita ingin mengangkat misalnya si sidat dewasa supaya melalui hambatan itu, harus
yang sudah dewasa, jangan yang masih dalam bentuk geoil. Kalau dilepas ke laut dia nggak akan ke laut karena belum waktunya. Itu memang secara naluri dan homing instinct itu artinya dia harus kembali ke tempat dia dilahirkan. Kan seperti kita ya, kita kalau lebaran atau pada hari-hari raya itu kan mudik ya. Ikan ini juga mudik dan dia diduga mempunyai semacam GPS atau orientasi geomagnetik. Jadi pasti akan kembali ke tempat dia dilahirkan. Jadi kalau misalnya restockingnya itu spesies yang lain yang bukan berasal dari Poso ditebar di Poso, pasti dia nanti akan bingung di mana kampung saya sudah berbeda. Ya, jadi memang itu hasil-hasil penelitian karena yang paling banyak penelitian untuk ikan migrasi ini ikan salmon. Nah itu sudah sangat-sangat mendalam penelitiannya, bahkan mereka mencoba untuk di dalam tank ya atau di dalam tangki baja isi. Nah geomagnetiknya itu GPS-nya terganggu karena ini arahnya kemana gitu. Jadi itu sudah sampai ada pembuktian seperti itu. Dan kebetulan memang S3 saya mengenai ikan salmon yang mirip dengan ikan salmon, spesiesnya ada lain. Nah itu berbeda dengan sidar. Kalau sidar dia akan bertelurnya di laut, tapi kalau ikan salmon bertelurnya di sungai, di darat, di hulunya atau di danau Posonya lah gitu ya. Nah kalau ikan ini sesudah berkembang biak atau sesudah bertelur dia pasti mati. Dan itu saya sudah buktikan dengan penelitian saya bagaimana si ikan salmon itu begitu sampai di tempat dia bertelur kondisinya sudah sangat kurus, hanya tinggal tulangnya, durinya, dan kulit. Dan kemudian saya lihat di bawah mikroskop itu susunan dagingnya. Kalau kita tadi makan ikan yang tadi siang kan ada ikan itu kan susunannya bagus ya. Nah kalau yang sudah selesai migrasi kecapean ya gitu ya perjalanan segitu jauhnya. Kalau ikan salmon itu 6.000 km Pak tempat memijahnya itu dari laut kemudian ke hulunya itu jauhnya bisa sampai 6.000 km. Jadi terbayang bagaimana si ikan ini tidak makan dan harus mengeluarkan energinya untuk bertelur. Jadi saya menceritakan ini untuk memberi gambaran pada ibu dan bapak sekalian betapa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan makhluk yang begitu hebatnya, tapi kita tidak menghormati ciptaan Tuhan ini ya. Jadi kalau kita ingin supaya tetap ada, maka kita harus mengupayakan dengan tentu saja dengan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kita nggak pakai ilmu rasa-rasa. Dari teman-teman itu dari hasil kajiannya juga kelihatan kan ikannya di mana hidupnya, jenisnya apa saja dan sebagainya. Nah itu bagaimana pengelolaannya itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemudian kita beri masukan teknologi sehingga ikan sidar yang ada di Danau Poso ini bisa tetap terjaga dan berkelanjutan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.